Jawa Barat, sekitaran tahun 2019. Mama dia kala itu terlibat sebuah hutang piutang dengan sebuah lembaga. Ya, beliau terpaksa harus berhutang lantaran ada biaya sekolah dia yang harus segera dilunasi agar dia bisa ikut ujian kala itu. Sedangkan kakaknya dia pergi merantau ke ibu kota untuk bekerja sekaligus berkuliah. Di Jawa Barat ini pun dia hanya tinggal berdua bersama mamanya. Sedikit informasi seputar background Dea dan keluarganya. Dea adalah anak bungsu dari dua bersaudara. Kakaknya Dea laki-laki dan sedang pergi mengadu nasib di ibu kota. Bapaknya Dea sudah meninggal dunia dikarenakan sakit. Dan karena sang bapak yang sudah tiada, maka semua tanggung jawab secara spontan teralihkan ke mamanya Dea. Dengan berbekal toko kelontong peninggalan almarhum bapaknya, Mama Dea pun menghidupi kedua anaknya yaitu Dea dan juga kakaknya, menyekolahkan keduanya dan membesarkan mereka sebagai orang tua tunggal. Kala itu, Mama Dea pun terpaksa mengajukan pinjaman karena uang simpanan mereka sudah benar-benar habis. Pihak sekolah dia pun tahu-tahu memberikan sebuah informasi mendadak tentang pelunasan tunggakan. Dan berdasarkan informasi dari para tetangga, Mama Dea pun mulai join ke sebuah lembaga yang mana lembaga ini meraup keuntungan yang sangat besar sekali dari pembayaran nasabahnya. Selain peraturan yang ketat, cicilannya pun harus dibayar setiap minggu dan biaya angsuran disesuaikan dengan nominal pinjaman. Semisal pinjaman 2 juta, maka nanti akan kembali 2,5 juta. Tapi saat penerimaan tidak diterima full 2 juta, melainkan 1,9 juta sebab katanya yang 100.000 itu ditahan oleh mereka. Sampai dengan pelunasan di minggu ke-50 dan uang yang 100.000 itu baru bisa diambil di minggu ke-52. Jadi per minggunya jika kita pinjam 2 juta, maka biaya angsurannya bisa 50.000 sampai dengan 50 minggu. Itu pun belum termasuk uang tanggung renten karena setiap nasabah yang join diwajibkan masuk ke dalam sebuah kelompok. Per kelompok biasanya terdiri dari 10 orang. Nanti apabila di antara kelompok itu ada yang kabur dan masih meninggalkan hutang, maka hutang orang itu harus ditanggung renteng oleh semua anggota yang ada di dalam kelompok itu. Nah, per kelompok pastilah diketuai oleh seseorang yang sudah lama join di lembaga itu. Pada awalnya, semua berjalan lancar dan tidak ada masalah apa-apa hingga masuk di tahun 2020. Di mana Indonesia kala itu dihadang sebuah virus yang membuat perekonomian masyarakat pun anjlok menurun. Hampir seluruh sekolah diadakan untuk daring. Mulai diberlakukan jam malam dan lockdown di sebagian wilayah. Banyak PHK massal terjadi di wilayah Indonesia. Hal itu berdampak juga di penjualan toko kelontong yang dikelola oleh Mama Dea, di mana toko yang awalnya ramai kini perlahan-lahan mulai menyepi. Hingga hal ini membuat ekonomi Mama Dea semakin hancur berantakan. Dea yang kala itu jatuhnya sekolah daring memutuskan untuk ikut bekerja. Untungnya di salah satu rumah makan yang dekat dengan rumahnya mencari pegawai. Tak pakai pikir lama, dia pun lalu mengambil pekerjaan tersebut ya untuk sekedar membantu mamanya. Dia pun akhirnya bekerja di rumah makan itu. Start jam 4 sore dan pulang jam 9 malam. Pagi sampai siang dia sekolah online dan sore sampai malam dia bekerja. Memang sangat melelahkan, tapi dia percaya jika ini adalah jalan satu-satunya yang bisa membantu sang ibu. Mulailah dia bekerja dan di tempat ini dia digaji secara mingguan. Setidaknya dengan uang gajinya yang per minggu itu dia bisa membantu mamanya untuk membayar angsuran pinjaman. Apalagi waktu itu ada yang kabur dan terpaksa harus ditanggung renteng, yang mana per orang harus dikenakan beban 10.000. Jadi jika ditotal dengan pinjaman Mama Dea maka menjadi 60.000. Ya itulah resiko jika sudah join.
Sampai di suatu hari, dia kala itu menerima bonus lumayan besar dari bosnya. Ya, bisa jadi bosnya suka dengan hasil kerjanya dia. Dia pun lalu pulang ke rumah dan langsung memberitahukan kepada mamanya. Di depan mamanya, dia pun langsung memisahkan uang-uang tersebut untuk kebutuhan mereka bertahan di tengah-tengah pandemi waktu itu. Sebagian uang sebagai simpanan untuk biaya makan sehari-hari dan masih tersisa beberapa. Dia pun memutuskan untuk meminta mamanya membayar angsuran langsung selama 2 bulan saja. Ya, 2 bulan itu semua terhitung ada 8 minggu dan per minggunya 60.000, jadi total 480.000. Dia pun meminta untuk dibayarkan selama 2 bulan. Sisanya 120.000 untuk pegangan dia selama 1 minggu. Mamanya dia pun sangat bersyukur setidaknya ada jeda untuk ia memutar otak untuk melunasi hutang tersebut yang tinggal sedikit lagi. Dikarenakan hari itu mamanya dia sangat sibuk, jadi dia pun diminta untuk membayarkan saja uang tersebut ke rumah Tante Yuri selaku ketua. Ya, ketua di kelompoknya mamanya dia. Jalanlah dia ke rumah Tante Yuri dan tiba di rumah Tante Yuri dia pun langsung membayar dan menjelaskan secara rinci. Yang menerima kala itu adalah Tante Yuri sendiri. Selepas itu dia pun langsung balik pulang. Akan tetapi kesalahannya adalah dia kala itu tidak meminta bukti kwitansi pembayaran. Secara spontan mamanya dia pun terpancing emosi dan keduanya mulai cekcok. Dan karena suasana yang makin riweh, Pak RT dan Pak RW pun datang untuk menengahi. Akan tetapi di sini malah makin heboh. Puncaknya sampai dengan Pak Lurah datang dan di situ Pak RW pun langsung meminta salah satu harus mengambil keputusan. Ya, tak ada angin, tak ada hujan. Di sini Tante Yuri minta untuk diadakan sumpah pocong. Guna mencari tahu siapa yang benar, warga pun heboh mendengarkan hal itu. Masalahnya, dulu pernah ada ritual sumpah pocong dan yang terbukti bersalah akhirnya meninggal dunia dengan cara yang mengenaskan. Lalu arwahnya pun gentayangan dan membuat warga sekitar menjadi resah. Semenjak kejadian waktu itu, maka tidak ada lagi warga yang berani melakukan sumpah pocong. Nah, justru di sini Tante Yuri malah sok-sokan ngide untuk diadakan sumpah pocong tanpa introspeksi dengan dirinya sendiri. Aneh, sangat aneh. Bisa jadi dia lupa atau bagaimana. Karena merasa ditantang, mamanya dia pun tidak keberatan dan menantang balik Tante Yuri. Tante Yuri yang merasa terdesak tapi kekeh minta acara sumpah ini harus segera diadakan. Pak Lurah pun langsung memutuskan agar semua orang pulang ke rumah masing-masing dan kala itu beliau pun mendatangi rumah seseorang. Ya, orang inilah yang nantinya akan menjadi perantara keduanya untuk melakukan sumpah pocong dan orang ini bernama Pak Budi. Pada awalnya Pak Budi menolak karena hal ini terlalu beresiko, hanya Tante Yuri aneh, dia tetap kekeh. Ya sudahlah, pada akhirnya Pak Budi pun menyetujui. Asal setelah itu tidak ada lagi. Tibalah hari hanya. Keduanya datang di musola dekat rumah selepas sholat Isya. Ternyata kala itu sudah banyak sekali orang yang antusias datang untuk melihat, tapi tetap diterapkan untuk jaga jarak. Di sana mulai terlihat Mama Dea dan juga Tante Yuri dipakaikan kain kafan lalu mulai dipocongkan. Selepas itu keduanya pun mengucap sumpah di atas Al-Quran secara bergantian. Selesai acara itu, tidak ada apa-apa yang terjadi hingga semua orang pun pulang ke rumah masing-masing dan alhamdulillah tidak ada perubahan dari mamanya Dea. Ya, mamanya Dea nampak biasa-biasa saja, bahkan masih menjalankan aktivitas seperti biasanya. Namun, beda halnya yang terjadi oleh Tante Yuri. Sekitar beberapa hari setelahnya, Tante Yuri mengeluhkan sakit di bagian belakang kepalanya. Ya, di bagian leher belakangnya, seperti ada yang mencengkram dengan sangat erat. Padahal tidak ada siapa-siapa. Dan gara-gara rumor negatif seputar sakitnya Tante Yuri mulai beredar luas jika semua orang kini percaya jika yang salah adalah Tante Yuri, bukannya Mama Dea.
Orang-orang yang awalnya membenci Mama Dea, tahu-tahu kini sudah berada di kubu Mama Dea. Mereka semua percaya jika Mama Dea memang tidak bersalah. Mama Dea pun juga tidak mau memperpanjang masalah ini. Meskipun beliau sudah lunas 2 bulan, tapi uangnya tidak dicatat oleh Tante Yuri, dan yang dicatatannya hanya tersisa 1 minggu saja, maka minggu besoknya dia pun menagih. Lalu, yang 7 minggu kemana? Entahlah. Dea dan mamanya pun tak mau ambil pusing. Mamanya pun tetap membayarkan uang tersebut walau ada rasa kecewa. Di lain sisi, mamanya dia sebenarnya juga merasakan kasihan dengan kondisi Tante Yuri. Pernah, Mama Dea ini sekali datang menjenguk, justru kala itu Mama Dea malah diusir oleh Tante Yuri. Di sini, Mama Dea tidak menaruh dendam karena beliau mencoba memahami posisi Tante Yuri. Terlepas Tante Yuri benar atau salah, yang namanya tetangga haruslah rukun satu sama lain. Puncaknya, seminggu setelah acara Sumpah Pocong itu digelar, Tante Yuri ditemukan suaminya meninggal dunia di atas ranjangnya, dengan posisi matanya yang melotot dan lidahnya yang menjulur keluar, dan tubuhnya kaku dengan posisi yang aneh. Warga pun di sini makin heboh dengan berita meninggalnya Tante Yuri. Tapi yang lebih menghebohkan adalah setelah prosesi pemakaman Tante Yuri, arwah Tante Yuri bergentayangan. Ya, arwahnya mendatangi satu persatu rumah warga untuk meminta maaf agar arwahnya bisa tenang. Arwahnya berbentuk sosok pocong. Dari kedua matanya mengeluarkan air mata darah. Ya, sambil menangis. Warga pun mulai resah dan bingung. Hal yang dulu pernah terjadi kini harus terulang kembali. Teror pertama yang dialami oleh tetangga Dea adalah Mbak Ana. Mbak Ana kala itu di rumah hanya bertiga dengan kedua anaknya. Suaminya merupakan seorang pelayar dan belum pulang kala itu. Pada saat kejadian, Mbak Ana berada di ruang tamu menonton televisi bersama anak-anaknya. Dia juga memvideokan anak-anaknya yang kala itu asik bermain. Rencananya video itu akan dikirimkan ke suaminya. Tak ada angin, tak ada hujan. Tiba-tiba TV Mbak Ana berubah menjadi hitam dan gresek-gresek seperti TV rusak. Mbak Ana pun kaget. Dia terus mengamati layar TV-nya itu, di mana layar TV ini menyorot jendela yang berada di belakangnya. Ya, gorden jendelanya yang tebal memang belum ditutup karena saat itu masih sore. Jendela itu pun hanya ditutup oleh gorden putih tipis terawang saja. Ketika perlahan Mbak Ana mengamati, di sini Mbak Ana seperti melihat ada sosok pocong yang berdiri di balik jendela. Seolah-olah sosok itu terus mengamati dirinya. Sewaktu Mbak Ana sedang mengamati sosok itu, ya, dia semakin yakin jika wajah sosok itu mirip sekali dengan wajah Tante Yuri. Keesokan paginya, saat Mbak Ana keluar, tetangga sebelahnya pun bercerita kalau dia juga mendengar suara gedoran kemarin sore. Artinya Mbak Ana tidak halu. Karena itu pun Mbak Ana langsung memboyong kedua anaknya untuk pulang ke rumah orang tuanya. Teror yang kedua dialami oleh Pak Husen. Ya, kala itu Pak Husen sedang mencari-cari anaknya yang tak kunjung pulang padahal waktu sudah mendekati maghrib. Beliau pun berniat mencarinya di lapangan kampung tempat anak-anak biasanya bermain bola dan juga bermain layang-layang. Pergilah beliau ke lapangan. Setibanya di sana ternyata sepi sekali, tak ada siapapun. Pak Husen pun menjadi sangat khawatir. Beliau pun putar badan dan hendak pergi meninggalkan lapangan. Baru mau melangkah, tiba-tiba beliau mendengar sebuah suara yang perlahan memanggil nama beliau. Suaranya tidak asing dan mirip sekali dengan suara Tante Yuri. Ya, sosok itu terdengar menangis sambil meminta maaf. Dan ketika Pak Husen menoleh, ternyata yang berada di belakangnya adalah sosok pocong. Wujudnya sama seperti yang dilihat oleh Mbak Ana. Seketika Pak Husen pun mencoba berlari dan menghindar, tapi sosok pocong itu terus mengikuti dengan cara terbang di belakang Pak Husen. Langkah Pak Husen pun terhenti manakala di stop oleh Pak Budi. Pak Budi pun langsung bertanya. Dan Pak Husen di sini langsung menjelaskan, dan ketika mendengar penjelasan Pak Husen, Pak Budi menoleh ke arah belakang Pak Husen dan benar, ternyata ada sosok pocong yang mirip dengan Tante Yuri. Dengan berani, Pak Budi pun berkata, "Pergi,
ini sudah bukan alammu. Hanya saja sosok itu tak kunjung pergi dan terakhir Pak Budi pun melemparkan tasbih hingga akhirnya sosok itu menghilang. Pak Budi pun mencoba berkeluh kesah terkait mulai sepinya jamaah musola yang ada di kampung ini. Masa selama ini yang sholat hanya Pak Budi sendiri? Memang kala itu pandemi, tapi di kampung Dea masih ada yang sholat secara berjamaah, tentunya sesuai prokes. Kala itu musola benar-benar sepi dan sudah hampir 2,5 minggu lamanya. Biasanya sesepi-sepinya musola setidaknya ya masih ada 2 atau 3 orang yang datang. Tapi kali ini blas, tidak ada sama sekali, hanya ada Pak Budi. Dikala warga mengeluhkan terus didatangi oleh sosok pocong, Pak Budi sama sekali tidak pernah didatangi. Orang yang rumahnya berada di depan musola juga sudah tidak berani untuk sholat berjamaah. Bisa jadi orang-orang khawatir mengenai virus COVID yang kala itu masih tinggi sekali. Pak Husen sendiri tidak paham, dan karena sudah mau maghrib, Pak Budi pun berniat mengantar Pak Husen sampai dengan di rumah, dan tidak tahunya kala itu anak Pak Husen sudah berada di dalam rumah. Teror ketiga kali ini dialami sendiri oleh Mama Dea. Ya, Mama Dea kala itu sedang menunggu pick up barang yang akan datang, antar pesanan stok warungnya Dea. Tunggu demi tunggu tak kunjung datang, bahkan sudah jam 5 sore lebih. Biasanya sebelum jam 5 sore Mama Dea sudah menutup warung. Berhubung masih ada urusan, jadi sedikit telat ia menutup warungnya. Jadi warung ini bersebelahan dengan rumah Dea dan bahkan masih satu bangunan. Pada waktu itu, Mama Dea tidak berpikir aneh-aneh dan masih merasa biasa saja. Tiba-tiba, Mama Dea mendengar ada suara tangisan yang sangat pilu, yang mana suara tangisan ini sangat mirip dengan suara Tante Yuri. Mama Dea berniat menutup saja warungnya karena suasana dia rasakan sudah mulai sangat aneh. Penutup warung Mama Dea ini bukanlah rolling door, melainkan hanya papan kayu yang berjejer. Nah, ketika Mama Dea akan menutup papan kayu terakhir, di sini suara tangisan itu semakin keras. Mama Dea bergetar karena saking takutnya dan hanya bisa diam sambil terus memandang ke depan, sedangkan kedua tangannya masih terus memegang papan kayu tersebut. Tak lama kemudian muncullah sesosok pocong. Pocong ini wujudnya sama seperti yang sudah dilihat oleh Mbak Ana dan juga Pak Husen. Benar-benar sosok pocong ini arwah dari Tante Yuri. Ya, sosok itu menangis. Tangisnya tangisan darah dan posisinya berhadapan langsung oleh Mama Dea. Teteh, tolong maafin saya. Saya hanya ingin tenang, Teh. Sampaikan maaf saya sama yang lain. Selepas itu sosok arwah Tante Yuri pun berubah menjadi asap tebal sekali dan hilang bersamaan dengan berkumandangnya azan maghrib. Mama Dea yang sangat shock kala itu lalu membanting papan kayu tersebut dan membuat Dea yang berada di dalam rumah kaget. Dia pun langsung menghampiri sang ibu yang kala itu sudah dalam ketakutan. Dia pun diminta untuk menutup papan terakhir itu. Karena tubuh Mama Dea sangat lemas, dia pun coba mengintip suasana di luar. Ternyata benar, hawanya sangat aneh. Dia pun lalu buru-buru menutup warung dan kemudian membawa mamanya masuk ke dalam rumah dan coba untuk menenangkan mamanya. Setelah tenang, mamanya dia pun baru bercerita tentang apa yang tadi beliau sudah lihat. Dan di keesokan paginya, Mama dia pun datang ke rumah Pak RT guna untuk menceritakan semuanya. Karena jatuhnya Mama dia ini seperti diberikan sebuah amanah oleh sosok pocong tersebut. Pak RT pun berinisiatif untuk mengadakan pengajian di musola. Seluruh warga diwajibkan untuk hadir dan saat acara itu berlangsung, semuanya dihimbau, diminta untuk memaafkan segala kesalahan Tante Yuri di semasa hidupnya. Alhamdulillah. Setelah kegiatan pengajian itu, kini sudah tidak ada lagi teror dari sosok pocong yang menyerupai Tante Yuri dan kehidupan warga desa di sekitar kembali normal. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Mama Dea ya, luar biasa. Ini memang sulit ya. Jadi kita ambil hikmahnya saja lah. Kita terlepas dari kisah tadi. Kita tidak bisa menghakimi siapa yang salah, siapa yang benar, tapi kita ambil hikmahnya saja. Yang pertama sih, kalau menurut saya pribadi ya,
menurut saya pribadi nih, ya hindarilah hutang rentenir, yang riba itu dihindari saja, karena percayalah tidak akan ada kebaikan dari situ. Yang ada kita akan semakin dalam terperosok dan semakin apa ya, mindset ya, terbentuk mindset nggak punya uang minjem, nggak punya uang minjem, dan akhirnya akan terus terperosok ke dalamnya. Jadi seandainya memang benar-benar butuh, benar-benar tersudut, ada baiknya kita minjam sama keluarga, sama teman yang tidak berbunga ya, yang tidak riba. Jadi itu sih, karena itu awal mula dari semua petaka ini kan dimulai dari dengan adanya riba, sampai akhirnya diadakanlah sumpah pocong itu. Hanya gara-gara uang yang nggak seberapa padahal ya. Tapi di situ kan memang harga diri, yang satu merasa sudah membayar, yang satu merasa tidak menerima. Jadi sebenarnya itu. Dan yang kedua, mungkin hikmah yang didapat benar seperti dalam kisah tadi, segala sesuatu harus ada bukti pembayaran. Paling tidak, kalau memang males nyari kwitansi, ya paling tidak kita rekam atau kita foto uangnya, jadi kan terlihat di situ. Ya mungkin itu sih kalau menurut saya ya, hikmah yang bisa diambil. Dan sosok pocong itu bukanlah sosok arwah Tante Yuri, tapi kalau menurut saya itu hanya korin ya, jin korin yang menyerupai Tante Yuri. Dan alhamdulillah Mama Dea maupun warga sekitar juga sudah memaafkan, hingga Tante Yuri pun sosoknya bisa tenang di alam sana. Ya itu aja. Mungkin itu aja ya yang hikmah yang bisa saya ambil dari kisah barusan. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, silakan bisa tulis di kolom komentar, ataupun punya pendapat lain silakan, ataupun hanya untuk sekedar saling menyapa bisa dituliskan di kolom komentar. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan juga buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol jempolnya, tombol like-nya, dan juga bisa di-share dong videonya. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol merahnya, tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa juga klik loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan kisah tadi adalah based on true story ya, kisah nyata yang dikisahkan oleh Mbak Desi Prayogo. Terima kasih Mbak Desi, kisahnya luar biasa. Dan buat teman-teman mungkin yang mau mengirimkan kisah yang mau dibacakan, dibawakan di Extreme Movie maupun di Ilo Bercerita, silakan bisa dikirimkan ke nomor telepon kita, ke nomor telepon 087845094752. Kami ulangi, 087845094752. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan tapi kisahnya belum dibawakan di channel Ilo Bercerita maupun Extreme Movie, harap bersabar karena masih harus dalam proses penggarapan. Insya Allah kami akan membawakannya satu persatu. Dan di akhir kata saya mengucapkan permohonan maaf apabila ada kesalahan saya dalam berkata-kata, apabila ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman pendengar semuanya. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.